Gak boleh kau katakan demikian. Kalau sekiranya lisan itu dijabah diambilkan malaikat dan terjadi pada dirimu, mampukah kau sabar menerima seperti hal terjadi pada keluarga itu? Itu hanya nafsu, kata Rasulullah. Itu hanya nafsu. Ketika katakan, kecuali kau kembalikan semua itu kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang penting. Ini yang penting. Menjadi ilmu buat kita. Gak boleh kita menghukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kembalikan kepada diri kita, sesuatu yang tidak enak menimpa kita, kemudian itu akan menjadi nikmat akhirnya bila kita sabar dan ilmu. Itu saya kira menjadi ilmu dan pelajaran. Dan termasuk orang-orang yang melihat satu kejadian atau yang melihat musibah menimpa kepada saudaranya, ketika dia menjustis saudaranya begini begitu, itu pun dilarang. Tak boleh, gak punya hak dia menghukum saudaranya. Ya. Kita melihat saudara kita, oh dia pantas untuk kena begitu karena begini dulu perbuatan dia, gak boleh kita, gak punya hak. Sekalipun memang kenyataannya kita lihat dia seperti itu, gak punya hak bagi kita mengatakan demikian. Pantas kalau Allah menghukum dia begitu karena berubah hidupnya begini, gak boleh. Gak boleh. Kita kembalikan semua kepada Allah. Bahkan kalau bisa ada hal itu terjadi, menimpa katakan orang yang pernah menzalimi kita, doakan supaya dia cepat sembuh dan juga doakan supaya dia kembali sembuh dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita, bukan atas kita melaknatnya. Kayak ucapan-ucapan begitu yang saya kira seringkali terjadi pada diri kita karena nafsu-nafsu yang ada. Ya, maka tidak boleh terjadi lagi apa yang sudah ditentukan oleh Allah kepada kita, lalu kita menghukum Allah dengan kata-kata yang jelek, dengan kata-kata yang tidak bagus. Faman ajhalu mimman ya'taradu 'ala Allah bi mulki wa yunazi'uhu fi sultan. Maka siapa yang lebih bodoh mimman ya'taradu 'ala Allah, daripada orang yang menentang terhadap Allah bi mulki, di dalam kerajaannya, wa yunazi'uhu, dan menentang Allah fi sultani, di dalam kekuasaannya. Siapa yang lebih bodoh? Tidak boleh kita menentang. Kita harus pasrah dan taufik kepada Allah dari segala apa yang terjadi kepada kita. Ya. Maka itu kita semua saudara, sebagai umat Rasulullah SAW, setiap apa yang terjadi kepada kita, entah itu kesehatan yang menjadi nikmat buat kita, kalau kita juga sehat, itu juga bisa jadi afdal buat orang-orang yang tidak berdoa. Ya, maka sehat itu memang mahal. Bagi orang beriman, kesehatan itu memang berharga sekali. Dan sakit juga menjadi nikmat, bukan menjadi satu adab bagi orang beriman. Bila dia sikap itu dengan penuh kerentuhan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi jangan pernah kita marah dan mengeluhkan semua itu. Ya, mengeluhkan semua itu. Dan memang lagi-lagi saudara, Rasulullah mengajarkan kita, setiap ada orang yang tertimpa musibah, entah itu sakit, entah itu kematian, entah itu apa, yang sifatnya tidak mengenakan, tugas kita agar kita juga mendapatkan pahala idkhalus surur bi qalbil mu'min, masukin kegembiraan ke dalam hati orang beriman yang kena musibah itu. Jangan kau takut-takuti, sekalipun itu adalah bahaya, tapi kau katakan itu bukan bahaya, tapi itu adalah sesuatu kebaikan yang Allah berikan kepada kalian. Itu tugas kita, termasuk bagi orang-orang yang berprofesi sebagai pemuka. Tadi itu dia dokter, tadi itu orang yang memang diberi kelebihan oleh Allah. Maka kalau dia berbicara kepada orang yang kena musibah, pada orang yang kena sakit, maka bicara itu kata Nabi adalah obat pertama kali yang masuk dalam sugesti pikiran orang yang sakit. Sekalipun parah sakit dia, kau katakan penyakitnya tidak parah, kau katakan penyakitnya adalah penyakit yang luar, penyakit yang tidak yang biasa saja.
dan kamu disembuhkan oleh Allah. Ini nikmat dari Allah. Ini yang mempengaruhi otak. Nabi menyuruhnya begitu, saudara. Jangan ditakut-takuti. Sebagai apalagi yang berperan sebagai dokter yang seringkali ketemu pasien, maka saya mau cerita dikit Pak ya. Saya belum pernah menemukan dokter, satu-satunya dokter di Pertamina yang saat itu saya temukan. Sekarang katanya udah pensiun, tak mana itu dokter namanya, saya masih ingat namanya Selamat Riyadi, Profesor Doktor Selamat Riyadi. Saya di rumah sakit Pertamina dan saat itu udah nggak ada di pensiun, dan bahkan dia dimusuhi oleh banyak dokter. Ternyata beliau mendalami ilmu kedokteran. Itu bukan hanya dalam ilmu kedokteran ya Pak, tapi juga ilmu tasawuf, ilmu Al-Quran dia pelajari dalam. Jadi pengobatan dia itu selalu memicunya kepada Quran dan hadis.